Terima kasih teman-teman sudah hadir di perkuliahan malam ini. Mohon maaf tadi ada perubahan jadwal karena ada kunjungan Pak Menteri Koperasi mendadak, gitu. Jadi harus kita siapkan. Untuk malam ini materinya tentang staging event. Sudah bisa dilihat? Sudah, Pak, mohon maaf Pak, Ya. Gimana? baru join Pak, soalnya di jalan. Oh iya, nggak apa-apa. Saya boleh hadir Pak. Ya, silakan koordinasi sama Abram ya, biar dicatat semuanya. Baik Pak. Oke. Kita mulai tentang event staging. Mulai pengertiannya, yaitu secara bahasa, itu penyajian atau pementasan acara. Gitu. Kalau secara istilah, setelah saya rangkum dari beberapa definisi yang ada, yaitu proses pementasan atau penampilan atau penyajian sebuah acara atau event yang dilakukan oleh event organizer secara sistematis terukur sesuai dengan tujuan event. Nah, ini bisa diterapkan dalam banyak event, bisa pentas musik, kemudian seminar, kemudian webinar, atau mungkin kongres atau apapun gitu. Termasuk event ulang tahun, event yang sifatnya personal juga bisa gitu. Selanjutnya kita lihat di layar, di situ proses event staging. Jadi di sini kalau kita lihat skala dari awal yang pernah kita lihat, kita selalu berprinsip pada prinsip manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, di situ dari awal kita mulai gagasan dan konsep, kemudian ada kebutuhan logistik, ada riset, di situ kemudian masuk di organizing, ada proposal, ada pembuatan sponsor, komitmen dengan sponsorship, administrasi, dan finance, artinya butuh pembiayaan maksud saya, kemudian pada pelaksanaan. Nah, proses event staging itu mengacu pada kontrol sebetulnya. Kontrol di mana perjalanan mulai dari ide, gagasan, sampai pada pelaksanaan itu terkontrol dengan baik. Nah, kotak-kotak di bawah itu bisa kita lihat, setiap perjalanan event itu ada controllingnya melalui rapat koordinasi. Rapat koordinasi mungkin bisa dijadwalkan, teman-teman misalnya bikin sebuah acara itu bisa dijadwalkan misalnya seminggu sekali gitu. Jauh hari sebelumnya, biasanya mungkin sekitar 3 bulan sebelumnya gitu, leadernya membuat schedule rutin setiap hari apa gitu, misalnya seminggu sekali untuk rapat koordinasi itu lebih baik gitu. Jadi terkontrol, setiap kali rapat selalu ada controlling. Nah, itu sebetulnya bisa tidak hanya seorang leader yang mengontrol, jadi kita saling mengontrol untuk lebih baiknya. Karena kadang-kadang koordinator atau pimpro, pimpinan produksi, kadang-kadang lupa juga. Berdasarkan pengalaman saya, itu setiap kali bikin event, itu membuat catatan kecil di buku kecil gitu, dan semua hal-hal yang terkait dengan event itu kita catat dengan baik, dan itu akan kita evaluasi setiap kali rapat koordinasi.
Jadi misalnya di bagian acara bagaimana perkembangannya, kemudian bagian logistik bagaimana, bagian sponsorship bagaimana, dan lain sebagainya itu terkontrol melalui rapat koordinasi. Nah, kemudian biasanya yang saya lakukan setiap kali event, sebelum pelaksanaan, biasanya sekitar 3-5 hari sebelum pelaksanaan, itu ada namanya final checking. Jadi yang dilakukan di final checking itu menyeluruh. Semua bidang harus terkontrol. Semuanya harus terkontrol. Karena apa? Event staging itu sebuah pertaruhan gitu kalau menurut saya. Jadi sebuah pertaruhan di mana nama baik kita dipertaruhkan. Jadi ada kesalahan sedikit pun ketika itu muncul di panggung itu sangat kelihatan gitu. Seperti hanya film layar lebar itu bagian DOP, Director of Photography, dan bagian editor itu harus jeli terkait dengan resolusi dari file film yang akan ditampilkan di layar lebar. Kenapa? Layar lebar itu bahkan pori-pori manusia pun itu akan kelihatan jelas. Gitu. Jadi ketika blur itu akan kelihatan. Ini gambarnya bagus atau jelek itu akan kelihatan. Nah, di panggung pun juga demikian. Di panggung semua penampilan yang kita tampilkan itu akan kelihatan dilihat oleh penonton. Apalagi misalnya kita lihat di sini ada pentas musik gitu ya. Nah, pentas musik di sini bisa kita lihat. Itu akan kelihatan. Celah sedikit pun akan kelihatan. Misalnya kancing baju ini nggak dikancingkan misalnya gitu. Itu akan kelihatan sekali dan ini akan membawa nama kita menjadi nggak baik gitu. Penonton akan mencela mesti gitu. Berarti kesiapan dari sebuah penampilan event itu kurang siap gitu. Nah, kemudian kita bedah satu-satu di final checking ya. Di final checking itu dulu kalau saya melakukan final checking itu semua divisi harus siap tarung ibaratnya. Seandainya ada kekurangan pun maksimal 20% atau 10%. Jadi hal-hal yang terkait dengan persiapan event, ditampilkannya sebuah event, itu harus siap betul. Kalau ada hal-hal yang sifatnya vital dan di final checking masih belum tercover, itu akan sangat berbahaya. Misalnya nih, kita bikin konser musik, kemudian final checking H-3 atau H-5 panggung belum ada gitu. Maksudnya belum siap. Belum ada vendor panggung yang bisa menyediakan gitu. Itu otomatis akan bikin repot event organizer gitu. Dan tidak hanya itu saja, termasuk tempat, termasuk sound system, termasuk apa saja gitu yang sifatnya vital. Nah, kemudian yang pertama saya sebutkan di situ SDM. SDM itu meliputi tidak hanya SDM internal dari event organizer itu. Jadi kalau event organizer mau tidak mau harus siap untuk menampilkan produk dalam tanda kutip yang mau kita tampilkan gitu. Entah itu
pentas musik atau mungkin seminar atau apapun. Di samping itu, SDM juga di wilayah konten dari panggung. Kontennya apa? Otomatis SDM yang terkait dengan pementasan itu. Kalau di event musik itu ada pemain musiknya, kemudian MC-nya, kemudian mungkin di situ ada performance art apa gitu, itu semua SDM harus sudah siap. Nah, di sini fungsi LO, liaison officer. Jadi liaison officer itu dia yang menghandle kebutuhan-kebutuhan tamu atau penampil untuk mempersiapkan penampilan masing-masing gitu. Jadi maka kemudian biasanya ketika ada event musik misalnya, ada yang tampil misalnya ada beberapa grup band misalnya. Itu biasanya satu grup band ada LO-nya masing-masing, bisa satu, bisa dua orang. Jadi LO di sini harus bisa memastikan dan selalu mengontrol kesiapan dari penampil tersebut, SDM tersebut. Jadi bisa jadi kita deal sebelum hari H, otomatis kita deal katakanlah seminggu sebelum hari H. Selama seminggu itu harus terkontrol. Ini orangnya sakit atau tidak, dia ada keperluan apa, jangan-jangan ada keperluan yang mendadak yang tidak bisa hadir dan lain sebagainya, itu selalu dikontrol. Kebutuhan-kebutuhannya, komunikasi dengan event organizer dan lain sebagainya harus terkontrol oleh liaison officer. Termasuk di event Jivina dulu itu ada LO, itu jelas tidak seperti event pentas musik, tapi dia ada controlling terhadap pihak-pihak yang terkait dengan pameran. Gitu. Misalnya dia harus mengantar buyer agendanya apa, kemana, dan lain sebagainya, itu dikontrol oleh seorang liaison officer. Kemudian kesiapan di final checking, yang kedua adalah komitmen administrasi. Apa itu? Jadi event organizer setiap kali mau mementaskan acaranya, itu ada komitmen-komitmen tertentu dengan pihak-pihak tertentu. Contoh, urusan kontrak dengan tempat atau venue. Misalnya dalam konteks pameran atau eksibisi, seperti Jivina misalnya, itu semua perjanjian, baik dengan tempat, kemudian dengan sponsor, kemudian dengan persewaan vendor-vendor, entah itu sound system, entah itu panggung, entah performance art apa gitu yang menjadi konten acara itu dan lain sebagainya, itu semuanya harus siap di final checking tersebut. Itu komitmen administrasi. Kalau tidak siap, tidak ada assignment, itu menjadi beresiko. Resikonya apa? Ketika vendor atau klien kita itu tidak menepati janji. Gitu. Misalnya kita sudah mendekati acara, kemudian kita sudah deal-dealan dengan pihak sound system misalnya, tapi secara lisan saja tidak sign kontrak, itu beresiko terhadap pelaksanaan. Misalnya dia istilahnya one prestasi, tidak mendatangkan peralatan, tidak melayani sesuai dengan permintaan kita akan sulit untuk menuntut gitu. Maka kemudian ada komitmen administrasi.
termasuk dengan sponsor. Nah, kenapa harus dengan komitmen administrasi? Ini sebetulnya menolong kita atau membantu kita ketika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya sponsor sudah berkomitmen untuk nanti sewa tempat saya yang bayar misalnya. Tapi begitu saatnya membayar, sponsor itu one prestasi atau tidak melakukan sesuai dengan janjinya, itu akan berakibat fatal juga terhadap event kita. Dan termasuk administrasi atau komitmen administrasi yang lain dengan siapapun. Itu di final checking harus sudah disiapkan. Kemudian logistik. Jadi logistik itu yang seperti kemarin saya bilang bahwa semua kebutuhan barang itu dengan prosedurnya. Ini ketika diterapkan pada perusahaan event profesional, ya, event organizer secara profesional, itu menjadi hal yang sangat krusial, sama dengan komitmen administrasi tadi. Jadi logistik, semua barang yang mestinya tersedia, kalau dalam konteks pameran mebel, pameran apapun, pameran komputer atau eksibisi, itu semua logistik di final checking harus sudah siap, gitu. Siap dengan penampilannya masing-masing. Artinya misalnya kita cek di final checking H-5 itu sudah ada komitmen bahwa logistik pada H-3 nanti masuk di venue, di setting, di konstruksi, didirikan konstruksinya misalnya gitu. Kemudian panggung untuk pentas musik disiapkan misalnya. Itu harus ada scheduling, harus ada time schedule yang pasti gitu. Kemudian event system, apa yang dimaksud bahwa sesuai dengan konsep kita untuk menampilkan sesuatu yang menjadi acara kita, itu sistemnya harus sudah teratur. Misalnya dalam pameran mebel, eksibisi, itu sudah ada SOP-nya masing-masing. Misalnya divisi eksibitor. Eksibitor itu job desk-nya apa? Sekup kerjanya apa? Nah, misalnya kalau kita ambil contoh, divisi eksibitor mengurusi semua peserta atau tenan yang akan ikut pameran kita. Aturannya macam-macam, termasuk dia sudah harus sign kontrak dengan kita, pembayarannya bagaimana, payment sistemnya seperti apa, kemudian nanti kalau menambah listrik bagaimana, menambah fasilitas lampu bagaimana, membayarnya harus bagaimana, ditransfer ke rekening berapa, sampai detail. Semua hal harus terpantau secara detail. Kalau tidak akan menjadi bingung gitu. Maksudnya akan menjadi kacau. Sumber kekacauan itu kadang-kadang menjadi dari hal-hal yang sifatnya kecil. Misalnya belum ada aturan ketika peserta pameran minta, oh, ini lampu saya cuma 2 kurang terang misalnya gitu. Harus saya tambah 2 lagi misalnya. Itu prosedurnya seperti apa? Mintanya ke bagian siapa? Kemudian tambahan casnya berapa, itu harus terpantau secara detail, harus sudah muncul menjadi sebuah sistem secara detail gitu. Nah, kemudian di pelaksanaannya itu sudah kalau di konteks konser musik itu ada namanya GR gitu ya. Jadi gladi resik kalau dalam bahasa Jawa. Jadi sebelum pentas musik itu biasanya gladi resik. Nah, gladi resiknya itu bisa sehari sebelumnya,
misalnya pentasnya besok malam, itu bisa jadi malam ini itu GR. Atau kadang-kadang kita menyesuaikan jadwal artis, kadang-kadang artis itu bisa GR-nya besok pagi, itu juga mau tidak mau gitu. Tapi kita harus sudah siap semua. Sound system, krunya, baik lighting maupun sound engineer, kemudian stage manager, direkturnya, bagaimana konsepnya, rundown acaranya seperti apa, bla 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 gitu, sudah harus siap semua. Nah, di sini saya tambahkan kayak stage manager itu tugasnya biasanya dia muncul posisi stage manager itu di event pertunjukan musik atau pertunjukan seni ya, seni pertunjukan. Jadi stage manager tugasnya dia penguasa, panggung, pengelola panggung. Jadi dia harus pegang rundown, kemudian siap berkomunikasi dengan pihak-pihak tertentu, termasuk khususnya director, stage manager, kemudian sound engineer, kemudian ada audiovisual, kemudian kru panggung, itu harus siap. Maka kemarin saya sebutkan bahwa dalam pertunjukan musik, itu alat komunikasi harus siap, sedia, on time terus gitu. Apa namanya? Lifetime ya, untuk berkomunikasi secara langsung, bisa langsung. Biasanya menggunakan HT gitu. Nah, di situ semua kru harus siap dan lebih baik diadakan simulasi. Maka GR atau gladi rese itu adalah simulasi bagaimana besok menampilkan pertunjukan yang sesungguhnya. Jadi dia di posisi masing-masing yang sudah diatur. Stage manager posisinya di sini. Kemudian sound-nya ada di sana, kemudian lighting-nya ada di sini, bla bla bla, itu harus sudah diatur sedemikian rupa. Kalau tidak akan bikin kacau. Itu gunanya gladi resik. Nah, semua tahapan itu harus terpantau oleh seorang tim pro atau leadernya. Semua tahapan itu harus dipantau oleh seorang tim pro atau pimpinan produksi. Dalam konteks pementasan seni atau konser musik, itu ada director atau mungkin pentas teater atau drama atau komedi, apapun itu biasanya ada namanya sutradara. Biasanya kalau di dalam film disebut director atau sutradara. Nah, itu yang bertanggung jawab terhadap pementasan itu, nilai artistiknya seperti apa, termasuk konsep lightingnya, itu dari sumbernya ada di director atau sutradara. Adapun kru-kru yang membantu itu menyediakan sesuai dengan pesanan dari director atau sutradara. Nah, ini namanya karya kolektif. Jadi penampilan, kita menampilkan sesuatu acara di panggung, itu adalah karya kolektif. Termasuk film itu juga karya kolektif. Jadi sebuah karya yang merupakan perpaduan dari berbagai macam bagian. Kalau dalam konteks event manajemen, itu khususnya event di konser musik misalnya, itu ada bagian director, kemudian stage manager, sound engineer, audiovisual, lighting, dan lain sebagainya. Itu bagian-bagian itu ketika kerjasama menciptakan sesuatu, nah itu namanya karya kolektif. Termasuk film juga ada sutradara, art director, DOP,
kemudian kleper, ada apa, artis koordinator atau talent koordinator, biasa disebut telco, kemudian bagian lighting, bagian genset, bagian keamanan dan sebagainya itu berkoordinasi menciptakan suatu karya. Itulah karya kolektif. Gitu. Ini bagian dari skema yang secara umum yang menyebutkan tentang proses event staging gitu. Jadi yang saya kasih kotak merah ini adalah bagaimana kita menyiapkan sesuatu secara hati-hati, detail, jangan sampai ada kesalahan gitu. Sebisa mungkin zero mistake gitu, tidak ada kesalahan sama sekali, sebisa mungkin gitu. Tapi juga di satu sisi kita harus menyiapkan plan B jika ideal atau plan A-nya tidak terlaksana dengan baik gitu. Nah, misal dari pementasan itu, ternyata ada aktor atau penyanyi yang berhalangan hadir. Nah, itu seorang pimpro harus sudah siap. Misalnya si A ini nggak bisa hadir dengan kemungkinan apapun yang di luar kemampuan kita, itu ada penggantinya. Gitu. Baik SDM-nya, pengisi acara, termasuk properti lain. Gitu. Misalnya tiba-tiba listrik mati, gitu. Itu kendala di luar kemampuan kita, dan kita harus menyiapkan cadangannya. Berarti kita harus ada cadangan genset. Gitu. Nah, hal-hal semacam ini memang idealnya kita siapkan. Gitu. Tapi kadang-kadang karena keterbatasan kita, itu apa yang saya alami, kadang-kadang ya sudahlah pasrah gitu. Pasrah dalam arti begini, karena listrik di tempat kita mengadakan acara itu tidak sering mati gitu, ya sudahlah pasrah, semoga lancar gitu. Artinya semoga tidak terjadi mati listrik misalnya gitu. Tapi kemungkinan paling buruk itu pun mau tidak mau gitu, itu kita juga harus menyiapkan secara baik gitu. Nah, idealnya memang harus ada cadangan gitu. Apapun, di bidang apapun. Misalnya begini, konsumsi gitu. Konsumsi untuk artis sudah sudah siap, sudah kita wanti-wanti untuk siap jam sekian misalnya gitu. H-1 jam atau 1 jam sebelum komitmen catering itu dikirim, ternyata terjadi kecelakaan misalnya gitu, atau ada suatu sebab yang menyebabkan menu makanan itu tidak tersaji di depan kita. Nah, itu harus tim Pimpro dan tim yang menangani catering itu harus bisa bekerja secara cerdas. Misalnya hal itu tidak terantisipasi, itu ketika terjadi beneran, itu harus bisa berpikir secara cepat dan tepat. Gitu. Jadi ada sebuah pengalaman teman itu, ada membuat acara, kemudian yang di situ catering kurang 1 jam, ternyata kecelakaan gitu. Dan makanannya sudah nggak bisa dimakan karena ambyar gitu di jalan. Nah, itu seorang pimpro apa yang dilakukan? Nah, misalnya dia
misalnya ada 500 pack. 500 pack dalam waktu 1 jam harus bagaimana, kan gitu. Maka kemudian mengerahkan mungkin 20 orang atau 30 orang dibagi, kamu ke restoran sana, kamu ke warung sana, kamu ke warung sana, kita bagi semuanya, kemudian kamu beli sekian porsi, sekian porsi, sekian porsi. Sekarang berangkat gitu. Nah, hal-hal semacam itu harus bisa diputuskan oleh seorang leader dalam event organizer secepat mungkin dan dengan keputusan yang tepat. Itu yang resiko-resiko event organizer ketika melakukan atau menampilkan sebuah acara gitu. Itu yang sangat penting